Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen, ya karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang usik-usik, yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Yang diusung Abbas dan juga Ustadz Alif, dan menghadapi pasangan yang romantis sekali ya Pak Pras dengan Pak Antonius ya. Kali ini temanya adalah yang diusung oleh kedua narasumber tentang Isa dalam perspektif Islam, kemudian Yesus dalam perspektif kekristenan. So, semoga kita berharap ke depan diskusi ini berjalan dengan lancar, syahdu, dan romantis. Ya, sebagaimana malam ini, malam minggu. Oke? Dan baiklah teman-teman yang ada dimanapun berada, tanpa perlu membuang waktu lagi, ya, kita akan izinkan kepada kedua narasumber untuk opening statement selama 6 menit untuk berdua. Silakan setting waktunya, karena itu baru settingan waktunya 5 menit. Pihak timer, please. Waktunya di setting 6 menit. Oke. Nah, siapa yang memulai duluan ini? Pihak Kristen atau pihak Muslim? Cuma aja. Oke, pihak Muslim duluan. Baik, silakan jelaskan Isanya ya. Siap. Kepada kedua narasumber pihak Muslim, Bang Zuma dengan Ustadz Alif, monggo dimulai dari sekarang. Go. Iya, Dinda Alif udah siap. Mana tahu dia masih di Indonesia, ada kan? Ada. Silakan Pak Ustaz dulu. Ustaz dulu. Saya baik. Ngikut nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang ada di Zoom MDM, terima kasih telah memberikan ruang kepada kita untuk berdialog, dan juga teman Kristen selamat bergabung dengan kita di sini. Terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharing tentang agama terkait dengan Nabi Isa dan juga Yesus. Alhamdulillah, saya mengawali dengan membaca ayat suci Al-Quran ya, terkait dengan apa yang diimani oleh umat Islam terhadap oknum yang kemudian kami imani sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Lalu kemudian Al-Quran juga menyatakan tentang Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, yang dikatakan kemudian dalam surah Maryam ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenaran perkataannya. Nah, kami umat Islam memahami ya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Ya, dia adalah hamba Allah, utusan Allah, yang kemudian kedatangannya itu untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, mengajak Bani Israel mendudukkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Nah,
bahwa di dalam pengajaran kami umat Islam, Nabi Isa alaihissalam itu memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban umatnya kemudian adalah untuk mengikuti, ya, sekiranya mereka mendapati zaman di mana mereka hidup di masa datangnya baginda Rasulullah SAW, maka Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada kaumnya untuk mengikuti beliau, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa diterangkan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan kemudian dengan proses penciptaannya dengan tiupan ruh dari Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai perantara. Saya kira begitu sementara untuk pengantar pada pembukaan kali ini. Silakan Adinda. Baik, terima kasih Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Gurunda ya. Merujuk kepada beberapa ayat mengenai tentang kisah Nabi Isa. Ya memang Al-Quran sendiri menyebutkan ya, pertama di surah, ada beberapa surat ya, bagaimana menginformasikan kisah-kisah Nabi terdahulu atau kisah-kisah terdahulu. Ya, seperti lakutkan Bismillahirrahmanirrahim, lakutkan fi qasasihim ibratan liulil albab ya. Lakutkan fi qasasihim ibratan liulil albab. Jadi telah ada di dalam kisah-kisah mereka ya, para nabi dan para rasul itu ada ibroh, pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Nah, lalu Al-Quran memberitahukan bahwa kisah Nabi Isa diceritakan ulang di Al-Quran adalah dengan bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Ada di surah Al-Imran ya, bagaimana Al-Quran menginformasikan Nabi Muhammad bisa mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah mencari info kemanapun, tetapi bisa menginformasikan bagaimana siapa Nabi Isa alaihissalam, siapa ibunya. Bahkan di Al-Quran mengatakan bahwa wahai Maryam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu kata daripadanya, satu kalimat daripadanya. Maksudnya apa? Ketika Allah ingin menghendaki menciptakan sesuatu, dia akan menjadi siapa? Kebetulan Nabi Isa, Allah menghendaki menciptakan Nabi Isa, maka jadilah Nabi Isa. Yang namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, terhormat di dunia dan di akhirat, wajihan di dunia wal akhirah, daripada orang dan termasuk yang didekatkan, yaitu Nabi Isa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada di keyakinan di luar Islam yang mengatakan bahwa dia itu yang didekatkan atau yang dekat atau apapun itu. Nah, memang Nabi Isa ini adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Kisahnya begitu fenomenal karena bagaimana dari kelahirannya, bagaimana prosesnya. Allah memilih seorang hamba yang akan dilahirkan suci, juga memilih siapa wanita yang akan melahirkannya, tentu juga orang yang suci pula. Bagaimana Nabi Isa dan ibunya adalah wanita yang terbaik di antara seluruh alam pada masa itu, yaitu Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mungkin itu saja opening statement. Terima kasih. Terima kasih. Pihak Muslim sudah menyampaikan argumentasi di awal dengan poin bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang didekatkan kepada Allah atau terkemuka di dunia dan akhirat. Itu poin besarnya. Baik, sekarang waktunya untuk teman-teman Kristen menyampaikan argumentasi awal tentang Yesus dalam perspektif Kristenan. Silakan Pak Pras dan Pak Antonius, dimulai dari sekarang. Saya dulu atau kamu dulu, Pras? Kamu dulu boleh. Oke, baiklah. Terima kasih, selamat malam. Bicara tentang bagaimana siapakah Yesus menurut Kristen, tidak bisa kita lepaskan dari apa yang disampaikan di dalam kitab Perjanjian Baru, baik kitab Injil maupun surat-surat para rasul. Nah, saya akan membacakan pertama dari, ya ini udah sering sekali kita dengar ya, dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kemudian saya lompat ke ayat 14. Di sini dikatakan firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut ayat ini, Yesus itu adalah firman yang adalah Allah. Kemudian Yesus menjadi manusia. Menjadi manusia artinya menjadi hamba juga. Ini saya pertegas dari kutipan dari surat Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6-8 yang mengatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai seorang manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Jadi ini bicara Yesus yang adalah Allah tetapi menjadi seorang hamba. Jadi di sini jelas bahwa menurut Alkitab, menurut Perjanjian Baru, Yesus itu adalah Allah dan menjadi manusia dan menjadi hamba. Jadi kita ada kesepakatan bahwa Yesus adalah hamba. Cuman ada perbedaan, kalau menurut kami, Yesus bukan hanya seorang hamba,
tetapi dia juga adalah Allah begitu. Ya, silakan Pras. Ya, saya share screen dulu ya, stop dulu. Ya, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Ya, Oke, sudah. silakan jalankan waktunya. Jadi kita lihat ini, saya tadi dengerin Verbum Veritatis, saya ada data, ya saya ambil aja, nggak usah saya yang bikin. Ya, jadi siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Allah sejati, manusia sejati, ada dua natur, tetapi satu pribadi. Jadi Allah, pribadi Allah mengambil natur kemanusiaan, dan pada waktu dia mengambil natur kemanusiaan, dia memiliki seluruh natur kemanusiaan, tubuh, jiwa, dan roh manusia, tetapi dia juga tetap adalah Allah, karena Allah itu tidak bisa berubah. Jadi Allah mengambil kemanusiaan. Lalu apakah Allahnya berubah? Tidak. Bukan berarti Allah menjadi manusia, Allahnya hilang, manusianya nongol gitu. Atau apakah dengan Allah mengambil rupa manusia, kemudian kealahan jadi terbatas di dalam tubuh manusia saja? Tidak. Karena sifat Allah itu adalah memenuhi seluruh alam semesta. Dia adalah diri yang transenden. Dia tetap memenuhi seluruh alam semesta. Memenuhi seluruh alam semesta jangan dimengerti seperti asap ya. Nah, maksudnya adalah dia adalah tetap Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak ada perubahan pada kealahan. Jadi keberadaan daripada manusia Yesus Kristus ini tidak membuat manusianya menjadi bukan manusia dan Allahnya menjadi bukan Allah gitu. Allahnya tetap adalah diri Allah itu sendiri. Sifat-sifat kealahan tetap ada. Kealahan bisa kelihatan, nggak bisa kelihatan. Jadi sifat-sifat kealahan tetap ada pada diri dia, sifat-sifat kemanusiaan. Dan di dalam hidupnya di atas bumi, dia hidup di dalam natur kemanusiaannya. Tetapi bukan berarti natur keilahiannya mati ataupun off gitu, sedang tidur gitu, enggak gitu ya. Tapi dia hidup di dalam natur manusianya. Makanya kalau dia bilang lapar, yang lapar apa? Natur manusianya, yaitu tubuh manusianya. Benar lapar? Iya. Bahkan dikatakan bahwa hikmatnya bertambah. Hikmat apa? Hikmat dari natur manusianya. Jadi kita lihat di dalam ajaran Kristen, dia adalah manusia sejati, dia dilahirkan. Tapi sebagai Allah sejati, dia memberi kehidupan. Sebagai Allah sejati, dia omnipresent. Sebagai manusia sejati, dia bertumbuh. Sebagai Allah sejati, dia maha tahu. Sebagai manusia sejati, dia belajar. Jadi dua ini ada di dalam satu diri Kristus. Tidak ada keterangan lebih dalam. Tetapi apakah hal ini bisa diterima? Buat kita yang sudah mempelajari, ya bisa diterima. Nggak ada masalah buat Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu adalah gambar wujudnya gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dan kepercayaan kita kepada Kristus yang adalah Allah sejati, manusia sejati. Lalu dia datang sebagai apa? Utusan. Ya kan? Sebagai nabi, benar. Sebagai rasul, benar. Mati sebagai apa? Sebagai manusia. Siapa yang mati? Natur manusianya. Kealahan nggak pernah berubah. Gitu ya. Jadi kita lihat, jangan menggunakan kemanusiaannya meniadakan keilahiannya. Dan nggak bisa menggunakan keilahiannya sehingga manusianya tidak ada artinya sama sekali. Tidak demikian. Ya, jadi keduanya ini ada di dalam satu diri Kristus. Silakan mau tambahin. Saya nggak ada yang perlu tambahin, udah cukup. Ya, oke. Saya juga cukup. Jadi jangan menggunakan natur kemanusiaan Masih ada menyatakan 26 menit. Detik. Sorry. Kok mati? Allah kok mati? Loh, itu natur manusianya gitu ya. Tubuh manusia mati nggak mati gitu ya. Nah, karena natur manusia ini dimiliki oleh diri Allah satu pribadi Kristus, maka kalau dikatakan Tuhan mati, iya, nggak ada masalah. Tapi dalam pengertian apa? Tubuh manusia Tuhan, bukan kealahan dari Allah yang sejati ini meninggal, bukan. Karena kealahan tidak pernah meninggal. Sebagaimana kita mati pun bukan jiwa kita yang mati. Oke. Time is over ya. Jadi poin yang bisa kita tangkap ya sebagai moderator tadi saya mendengarkan paparan dari Pak Antonius Templas bahwa Yesus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati yang kita sepakati juga seorang hamba dan juga nabi. Dan mungkin nanti lebih diperdalam lagi. Baik, sekarang waktunya pihak muslim untuk lebih menjelaskan secara mendalam tentang Isa di dalam perspektif Islam. Waktu dan tempat dipersilakan kembali 6 menit dari sekarang kepada Bang Zuma dan Ustadz Alif. Silakan De Alif. Silakan De. Duluan ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya sambil share screen aja ya. Karena tadi kita perang share screen ya. Tadi ya, saya merujuk di sini. Ini kehebatan Al-Qur'an bagaimana menginformasikan tentang Nabi Isa dan meluruskan apa yang menjadi perselisihan di orang-orang sebelumnya. Contoh bagaimana di sini, saya satu kutip dulu ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, sebelum ke poinnya, saya katakan di surah 3 ya, surah Al-Imran ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad SAW, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Nah, di sini ayat ini adalah klaim bahwa Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa. Bagaimana ada terjadi kesalahan informasi, terjadi kesalahan
kabar-kabar tentang Nabi Isa sehingga ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu ya. Karena pada sini Allah memberitahukan saya kayak sebelumnya, makanya wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahhiraki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika Allah menghendaki bagaimana Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, calon nabi yang akan nanti turun ke bumi ini mendakwakan tentang kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, sehingga Allah pilih seorang wanita yang suci, wanita yang baik, wanita yang suci, ala nisa'il alamin, di atas seluruh perempuan semesta alam pada masanya. Nah, makanya di sini langsung ke ayat 45. Id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Saya akan sedikit kabarkan dulu kepada kawan ketika ada yang mempermasalahkan tanda kurung. Mestinya orang yang tidak paham dari segi original teksnya jangan mempermasalahkan, justru ini membantu orang yang tidak paham dari segi original. Begitu poinnya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi langsung memberikan Allah Subhanahu wa taala namanya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam tadi sudah disinggung ayatnya, wajihan fid dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya banyak. Ya, sudah separuh waktu, saya persilakan kepada Gurunda. Silakan, tafadhol. Nanti dilanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kemudian memperlihatkan mujizat-mujizat sebagai tanda kalau dirinya itu adalah utusan Allah. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Maidah juga ada ya, di surah Maryam juga ada diterangkan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masihu ibnu Maryam illa rasulul qad khalat ya min qablihi rusul. Diterangkan bahwa Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, itu hanyalah seorang utusan yang sesungguhnya telah berlalu sebelum beliau beberapa utusan. Dan ibunya Maryam seorang yang sangat benar. Dan kedua-duanya, Isa dan ibunya ini, adalah manusia yang biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Jadi ayat Al-Quran ini diterangkan, ya, menerangkan dirinya terkait apa yang kemudian dibahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan, perhatikanlah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul. Itu yang diterangkan oleh Allah. Perhatikan, lihatlah bagaimana kemudian ya kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mujizat-mujizat, tanda-tanda kenabian, kekuatan-kekuatan yang dipertontonkan kepada Bani Israel untuk menjelaskan kepada Bani Israel bahwa Nabi Isa yang mereka hina, Nabi Isa yang mereka tolak itu adalah betul-betul utusan Allah. Adalah benar-benar manusia yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa anak laki-lakinya wanita bernama Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, ya, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang utusan yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Jadi di sini sangat jelas keberadaan Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai utusan, tidak lebih daripada itu. Demikian. Nabi Isa hanya utusan, tidak lebih daripada itu. Saya sebagai moderator dan notulen juga mencatat ya, poin dari Muslim adalah Ustaz Ali Muhammad Ali Imran ayat ke-44 di mana berita gaib tentang Nabi Isa dan ibundanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Bang Zuma menegaskan lagi dengan dalil di Al-Qur'an bahwa Nabi Isa hanyalah utusan, tidak lebih, karena beliau dengan ibunya memakan makanan yang adalah natur dari makhluk ciptaan Allah. Baik, sekarang time untuk teman-teman Kristen, ini sesi kedua ya, nanti Bang Zuma dan tim Muslim atau Ustaz Alif itu sesi ketiga. Silakan waktu dan tempat kepada Pak Pras untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi Ya, silakan Antonius. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke, terima kasih. Ada hal yang menarik ya yang dikatakan tadi dari Pak Alif dan Bang Suma bahwa gimana ya? Ada kesalahpahaman, bukan ada kesalahpahaman ya, ada berita yang mungkin simpang siur mengenai ketuhanan Yesus begitu. Kalau menurut kami susah untuk dikatakan bahwa apa yang disampaikan dalam kitab Injil itu adalah berita yang simpang siur ya. Karena itu yang menulis itu adalah para rasul, dan terutama Yohanes itu adalah murid yang paling dikasih oleh Yesus gitu loh. Ya, jadi artinya Yohanes itu mengenal Yesus dengan sangat baik begitu ya. Belum lagi Yesus adalah
Yohanes adalah seseorang yang diberikan kuasa untuk menjadi rasul, ya artinya diberikan Roh Kudus untuk mengajarkan dan untuk diingatkan atas segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi pada saat Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, ya itu adalah benar gitu loh. Itu adalah suatu kebenaran, tidak mungkin suatu kesalahpahaman begitu. Begitu juga dengan pernyataan Yesus pada saat Yesus mengatakan, "Akulah yang awal dan akhir. Lihatlah aku telah mati namun aku hidup kembali." Ya itu kan semua perkataan Yesus yang disampaikan di Pulau Patmos kepada Yohanes. Begitu ya. Jadi artinya Yesus mengatakan akulah yang awal dan akhir. Ini adalah pernyataan keilahian Yesus, tetapi sekaligus mendukung bahwa Yesus yang ilahi itu menjadi manusia dengan mengatakan, "Lihatlah aku telah mati namun aku hidup." Begitu. Begitu juga dengan Rasul Paulus ya. Mungkin Paulus Anda bilang baru kenal Yesus di Damsyik dan sebagainya, tetapi sama bahwa dia ditunjuk sebagai rasul, menerima kuasa dari Roh Kudus. Dia mengajarkan sesuai dengan apa yang tadi saya bacakan di Filipi 2 bahwa Yesus adalah Allah dan menjadi hamba seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu. Silakan Pras. Ya, aku share screen dulu ya. Ntar, mau share screen bingung. Ya, oke, share screen. Ya, kita lihat ya, konsep siapakah Yesus. Kekristenan itu banyak aliran, dan kita tahu bahwa aliran bidat yang dibilang bidat sesat itu paling banyak Kristen ya. Kanan kiri bidat sampai si ini mau berantem kan, si siapa? Si Ginting sama si siapa? Siapa namanya? Edo. Gara-gara mungkin juga seperti itu ya. Aku nggak tahu ya isinya apa. Belum nanya soalnya. Cuma udah dengar aja. Jadi kita lihat kekristenan itu biarpun banyak itu ya. Aliran mainstream mengatakan Yesus adalah manusia dan Allah. Yohanes juga mengatakan demikian. Sebelian yang dikatakan bidat juga demikian. Modalisme juga, maupun itu yang monarkianisme, maupun adopsianisme, itu semuanya seperti itu. Unitarian juga. Yesus itu setidaknya adalah manusia ilahi. Nggak bisa ditolak itu. Mormon juga demikian. Hanya satu yang timbul 600 tahun kemudian. Islam mengatakan hanya manusia. Mungkin ada ya, tetapi itu nggak terlalu terkenal di dalam Kristen kalau yang menyangkal keilahian. Karena apa? Karena memang udah jelas di dalam Alkitab itu bahwa ada keilahian Yesus gitu, ada keilahian Yesus itu nggak bisa ditolak. Nah ini saya kasih lihat lagi ya, yang lebih besar ya. Ini adalah buku Athanasian Father tuh, ada volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum nongol ya. 9 dan di masing-masing chapter itu kalau kalian lihat ya. Belum keluar ya. Udah keluar belum? Udah keluar belum yang baru klik? Nah, ini ya, di dalamnya tuh isi tuh. Ada Matiades, ada Polikarp, ada Ignatius, kemudian ada surat Ignatius, surat Barnabas, Justin Martyr. Ini adalah tokoh-tokoh setelah para rasul. Nah, kutipan mereka kita lihat ya, ada ayat-ayat kutipan kan. Nah, ini kita semua bisa baca nih. Dan ini dari abad awal. Makanya kenapa kita nggak ada sanad? Karena ini Ignatius orang tahun berapa? Hidup tahun lahirnya sekitar tahun 30-an, matinya tahun 110 gitu ya. Barnabas, kemudian Clemens itu juga muridnya dari Rasul Yohanes gitu. Jadi ini terus-terus ada nih membicarakan tentang Yesus adalah Allah, juga adalah manusia. Konsepnya itu nggak pernah berubah sepanjang zaman. Cuman masalahnya timbul hal-hal yang aneh-aneh gitu. Mereka mengajarkan secara yang lucu-lucu gitu. Seperti contohnya ada juga yang mengajarkan di dalam Kristen Allah berawal, jadi Allah punya awal, kemudian Allah bisa ada dengan sendirinya. Itu kan kita tahu dari Pak Ginting ya. Nah, itu pendapat-pendapat yang bukan di dalam mainstream Kristen gitu. Ya nggak apa-apa, nanti diperdebatkan aja, kalian dengar mana yang benar tuh antara Ginting sama si siapa Edo ya. Nah tapi saya cuma pengen memperlihatkan bahwa ajaran daripada Yesus adalah manusia dan Allah itu adalah dari zaman Yesus, para murid semua diterusin kepada para murid-murid sepanjang zaman gitu, dan seluruh aliran yang dibilang bidat dan sesat pun menyatakan dua hal itu. Nah, seperti contohnya ya aliran sesat ya, docetisme. Itu mengajarkan bahwa manusia Yesus tuh kemanusiaannya nggak benar-benar manusia. Cuman seperti kayak perwujudan doang, bukan manusia benar-benar. Oke, waktunya habis Pak Pras dan poinnya di sini pihak Kristen sudah mulai menyanggah ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi, sudah mulai disanggah oleh Pak Antonius, di mana Pak Antonius mengatakan bahwa kabar tentang Yesus yang ditulis oleh para murid yaitu yang memiliki Roh Kudus, di antaranya adalah Yohanes. Ini sanggahan dari informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an menurut Ustadz Alif tadi. Lalu Pak Antonius menjabarkan bahwasanya iya, Kristen itu memang banyak aliran atau sekte atau apalah istilahnya denom ya. Yang mana Pak Pras juga sempat menyebut ada pertengkaran antara Pak Ginting yang tidak ada korelasinya dengan diskusi ini. Tapi silakan kembali kepada pihak Muslim untuk lebih ya menjawab lagi dari apa yang sudah disampaikan Pak Antonius, sedikit serangan yang mulai panas mungkin ya ke depan. Monggo Bang Zuma dengan Ustadz Alif, silakan 6 menit dari sekarang. Silakan Dek.
Silakan. Gurunda duluan, silakan. Saya sisain waktu aja. Oke. Mulai Baik, saatnya ini. Oke, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa poin tertinggi pada diri Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Rasul yang diberikan kepadanya kemudian mujizat. Lalu kemudian kedatangannya ini diterangkan oleh Al-Quran, melahirkan pertentangan-pertentangan antara ahli kitab. Nah, untuk kemudian menguji kebenaran Al-Quran, kita lihat kondisi yang ada sekarang ini. Kalau Al-Quran mengatakan adanya pertentangan-pertentangan antar para ahli kitab, maka itu tidak bisa dipungkiri. Orang Yahudi ketika ditanyai tentang Yesus, tentang Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak satu kata di dalam hal ini. Apatah lagi kalau kita perhadapkan antara teman-teman Kristen dan orang Yahudi menyikapi tentang apa dan siapa Yesus yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran tidak bisa kemudian dianggap sepele dalam menyampaikan informasi tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang kemudian diberikan kepadanya berupa pengajaran hikmat Injil. Karena faktanya di lapangan seperti itu, seperti yang diterangkan oleh saudara kita, beberapa sekte kemudian bertentangan terkait apa yang kemudian mereka sebut dengan nabi atau Tuhan atau hamba. Nah, artinya bahwa umat Islam dalam hal ini itu tidak keliru ketika mendudukkan Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Tidak keliru ketika kemudian Nabi Isa itu didudukkan sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel, menyeru Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kalian. Dan ini kalau kita cari di dalam kitabnya teman-teman Kristen, kita tidak akan menemukan data yang secara garis besar menjelaskan secara terinci bahwa Yesus itu adalah sesuai dengan yang diimani oleh teman Kristen hari ini. Kecuali pernyataan-pernyataan ambigu, semisal aku dan Bapa adalah satu dan seterusnya. Tapi pernyataan-pernyataan itu kemudian tidak mampu menggeser apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Taurah. Itu tidak bisa kemudian kita teman-teman Kristen untuk meruntuhkan apa yang kemudian umat Islam itu imani. Terkait dengan teman-teman Kristen kemudian mendudukkan Nabi Isa menjadi Tuhan atau menjadi sembahan, ya itu juga tidak akan mungkin kemudian bisa ditemukan data-data di dalam kitab saudara-saudara Kristen yang mana kitab itu kemudian dikatakan bahwa sebagai firman Tuhan, kecuali yang ada di dalam Perjanjian Baru tulisan-tulisan yang mengatakan yang telah yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Tapi itu bukan pernyataan-pernyataan Yesus langsung. Saya kira begitu sementara. Silakan Dinda Liv. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Al-Quran lagi banyak menjelaskan tentang bagaimana meluruskan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi salah satu pesan di surah Al-Maidah ya, yang tadi sudah kita singgung juga, dan ini ayat kelanjutannya ketika ada yang menuhankan, memposisikan, menaikkan posisi kenabian seorang hamba menjadi Tuhan. Sehingga di surat Al-Maidah ayat 77 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlul kitab la taglu fi dinikum ghairil haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu katsira. Al-ayat Al-Qadim. Jadi gini, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Nah, artinya di sini ada apa ya istilah kawan, mungkin eksegesis ya, yang berlebihan tanpa ada kebenaran. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Nah, di sini ada hal yang menarik. Tadi Al-Qur'an di awal-awal ayat sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad mengisahkan kembali Nabi Isa dengan sesungguhnya bahwa kebenaran itu datang dari Allah dan informasi ini meluruskan, dan di sini ada yang melakukan sehingga apa? Tadi sudah disinggung beberapa ayat ya di kitabnya kawan-kawan bahwa ketika Al-Quran informasi tentang kenabian, kehebatan dan kelebihan Nabi Isa, Al-Quran banyak yang selaras dengan itu dan tidak menghilangkan posisi kehebatan Nabi Isa. Namun ketika ada orang yang mulai menaikkan posisi itu karena banyak kelebihannya, nah di sini mereka apa? Mengikuti ahwa qaumin qadallu. Jadi mengikuti hawa nafsu, kehendak apa penafsiran-penafsiran yang sehingga menyimpulkan dia itu dinaikkan posisinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena memang Al-Quran ada ayat yang tegas yang menginformasikan bagaimana Nabi Isa. Ya, para nabi itu banyak. Para nabi diantaranya indikasinya adalah mereka makan minum seperti biasa, namanya A'radul Basyariyah, sifat kemanusiaan. Mereka berdakwah, berjalan ke pasar kemana, itu ayatnya ada. Nah, ketika di kitab keyakinan sebelah ada, maka jangan dilebih-lebihkan. Al-Quran kembali menegaskan informasinya apa?
Ya tentu dengan bagaimana Nabi Isa, penciptaan prosesnya, ada keajaiban seperti bagaimana Nabi Adam. Nah ini yang tidak ada ayat di keyakinan sebelah. Sehingga Oke, disuruh apa? waktu Siap. habis. Terima kasih pihak Muslim. Ini sudah mulai ya. Serangan tipis dari Pak Antonius tadi ditangkap oleh Bang Zuma dengan pembuktian bahwa memang ada pertentangan-pertentangan tentang siapa Yesus, Yahudi dan Nasrani terkhusus ya. Di mana pernyataannya jelas tidak ditemukan dalam Bible tentang siapa Yesus, bahkan tidak mampu menggeser informasi Al-Quran tentang Nabi Isa. Menurut Bang Zuma, lalu menurut Ustadz Alif, di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-77, janganlah berlebih-lebihan dalam eksegesis siapa Nabi Isa ya, karena Al-Quran tidak menepis kelebihan Nabi Isa, tapi kami tidak melebih-lebihkan Nabi Isa melampaui yang tertulis. Itu poin dari umat Islam. Pak Antonius dengan Pak Pras, monggo lebih ditekik apalagi ya istilahnya ya, lebih di smash lagi Bang Zuma dengan Ustadz Ali biar lebih seru malam ini. Silakan Pak Antonius dan juga Pak Pras. Waktu dan tempat dipersilakan, ini sesi ketiga, 2 kali putaran lagi kita akan masuk ke sesi TikTok. Monggo. Baik. Nah, tadi Anda katakan bahwa ada pertentangan dengan para ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Itu sepakat. Saya sepakat. Fakta memang demikian. Tetapi, apakah ada pertentangan antara para rasul-rasul, para penulis kitab Perjanjian Baru? Saya jamin tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau Anda bilang pertentangan, ya bukan di dalam apa yang tertulis dalam kitab. Nah, kemudian Anda katakan lagi bahwa ambigu mengenai ketuhanan Yesus. Ini saya tentang lagi. Tidak ada yang ambigu. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di mana yang ambigu? Jelas sekali, firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca Yohanes 1, ayat 1-14, itu tidak ada yang ambigu, itu jelas. Yesus itu dinarasikan sebagai firman yang adalah Allah, yang kemudian jadi manusia. Begitu juga di dalam Filipi 2 yang tadi saya bacakan, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Gitu ya, itu sangat-sangat jelas, tidak ada yang ambigu. Lalu Anda mau katakan, oh itu bukan kata Yesus. Ya terus kenapa kalau bukan kata Yesus? Apakah berarti Yohanes dan Paulus salah? Oh tidak, gitu. Tidak segampang itu mengatakan Paulus dan Yohanes salah. Ya kalau saya paham, kalian bukan sebagai orang Kristen mungkin mudah gitu ya. Kalian mengimani Al-Quran, saya mengimani Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ya saya menghormati keimanan Anda terhadap Al-Quran. Tetapi saya menjelaskan dari sisi Perjanjian Baru Alkitab bahwa rasul-rasul itu tidak, Anda tidak lebih tahu daripada rasul-rasul begitu loh. Ya jadi Anda mau bilang tidak begini, mana sih yang lebih tahu gitu. Nah Yesus sendiri mengatakan, akulah yang awal dan akhir. Lihatlah aku telah mati namun aku hidup lagi. Walaupun tidak ada kata akulah Allah di situ, tetapi jelas akulah yang awal dan akhir itu tidak bisa diesegesikan selain yang bukan Allah begitu. Karena itu pernyataan yang hanya diucapkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda paham dengan latar belakang teologi Yahudi zaman itu, pada saat Yesus berkata akulah dia, ego emi, itu orang udah tahu maksudnya. Dia sedang menyamakan dirinya. Makanya dia dituduh sedang menghujat pada saat Yesus mengatakan akulah dia. Orang-orang Farisi bilang, lu menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Ya benar. Itulah yang dimaksud. Ya jadi ucapan bahwa akulah dia itu adalah ucapan yang hanya bisa diucapkan oleh Yod-Heh-Vav-He. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Begitu. Saya rasa sudah sangat jelas. Jadi artinya saya ingin menegaskan bahwa ini tidak ada ambigu ya. Tidak ada ambigu soal Yesus adalah Allah dan tidak ada pertentangan di dalam itu begitu. Ya silakan Pak Pras. Oke, stop dulu, saya mau share screen. Stop dulu dong. Time-nya kok jalan terus. Timer please. Ya. Oke. Aku mulai nabok ya, disuruh sama si Riva tuh. Siapa Pak Zuma, sorry aja ya. Jadi gini, kita lihat ya. Tentu yang menyampaikan berita siapa sih? Tentu Rasul dong. Ya, kalian sendiri percaya Muhammad adalah Rasul. Dapat dari Jibril. Jibril bilang dari Allah dan kalian percaya, ditulis, dihafalkan. Ya, kami juga dengan standar yang sama sebelumnya itu memang dituliskan oleh para Rasul dan para Nabi. Ini bahkan para Rasulnya mengorbankan seluruh jiwa raganya, gitu ya. Lalu apa yang ditulis oleh para Rasul? Jadi tingkat yang menulis ini adalah Rasul ya, Rasulnya Yesus Kristus langsung. Bukannya pengikut-pengikut setelahnya, enggak. Langsung para pengikutnya itu ya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 5 menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Hebrews 1 ayat 8, tantang anak yang berkata, taktamu ya Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Revelation 1 ayat 8 ada yang dikatakan, dia mengatakan aku Alfa Omega yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa lagi yang maha kuasa kalau bukan Allah? Kolose pasal 2 ayat 9, dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan dianya ini sebenarnya kata ini adalah pakai kata Theos yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yohanes 5 ayat 20 dikatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Petrus juga mengatakan hal yang sama. Dia menggunakan satu definite artikel untuk Lord dan Savior Jesus Christ. Demikian pula dia menggunakan satu definite artikel untuk God dan our Savior Jesus Christ. Jadi siapakah Yesus Kristus? Itu adalah Allah itu sendiri, bukan dua pesan, tetapi adalah satu diri Allah gitu ya, satu Allah. Ya, Titus pasal 2 ayat 13. Our great God and Savior Jesus Christ. Itu juga menyatakan, itu dari sisi gramatikal ya. Yesus adalah pencipta. Perjanjian baru, penulis Hebrew, Kolose, Yohanes mengatakan dia adalah pencipta. Sedangkan di dalam perjanjian lama dengan jelas dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Seorang diri, lalu di perjanjian baru mengatakan Yesus adalah pencipta. Berarti siapakah Yesus? Yesus adalah Yehova. Gitu ya. Lalu Yesus menerima penyembahan, bukan penyembahan orang ini, tapi dia melakukan mujizat. Lalu orang itu dalam perahu, sungguh engkau adalah anak Allah, menyembah dia, gitu ya. Dan Yesus menerima, padahal Yesus tahu tidak boleh disembah kecuali Allah saja. Kenapa dia terima? Sedangkan semua hamba Tuhan yang lain di seluruh Alkitab dan para malaikat tidak mau menerima penyembahan. Yesus menerima penyembahan, oke. Dan ini adalah sesi keempat kalau saya tidak salah, ingatkan kalau saya salah ya. Di mana di sesi yang ketiga ini ya, ini akan masuk ke sesi 4. Sesi ketiga di sini Pak Antonio sudah mulai bertahan dan Pak Frans mencoba untuk men-strike atau menyerang dengan membawa dalil-dalil tentang ketuhanan Yesus ya. Bahwa di sini Pak penyampaian dari Pak Antonius dan Pak Frans mengatakan bahwa pemberi informasi dan penulis Bible adalah rasul dan muridnya Yesus. Mungkin bisa dipahami oleh pihak muslim. Silakan Bang Duma dan juga Ustaz Alif, ini sesi keempat untuk tetap saling menanggapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa dulu Gurunda? Oke, baik, makasih. Jadi gini, kalau Al-Quran itu udah final ya. Al-Quran itu udah final. Bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan, maka itu tidak kemudian menjadikan sesuatu yang ada dari iman Kristen, kitab yang diimani teman-teman Kristen yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk membantah Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan iman teman-teman Kristen itu dibantah oleh Yesus sendiri dalam kitab mereka. Itu yang perlu dipahami. Nah, kenapa Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu disebut level tertinggi hanya pada sesi dia menjadi nabi dan rasul? Karena Al-Quran menerangkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa ini berarti Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Tuhan pencipta dan bumi itu bukan 2 natur, 3 natur, 5 natur. Cuma 1 natur. Hakikatnya hanya sebagai khalik, pencipta, bukan ciptaan. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu adalah ciptaan. Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia. Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan tidak memiliki 2 natur. Yang punya 2 natur itu adalah apa yang kemudian dinobatkan kepada makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai Tuhan. Lalu dikatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Mustahil kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan sebagai Tuhan sementara dia adalah meminta kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, bukti bahwa dia bukan Allah. Bukti dia bukan Tuhan. Allahumma rabbana anzil alaina. Ya, ini bukti bahwa Yesus itu meminta, Allahumma rabbana anzil alaina. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Ini permintaan siapa? Nabi Isa alaihissalam yang berdoa kemudian. Nah, apakah hal ini bisa dibantah bahwa di dalam kitabnya teman Kristen itu Yesus tidak pernah berdoa? Berdoa dia. Artinya bahwa yang dimintai itu ya sudah pasti Tuhan, dan yang meminta itu adalah sesuatu yang jelas bukan Tuhan. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah. Berarti dia bukan Tuhan, dia hanya Nabi. Nah, bagaimana dengan kitabnya teman-teman Kristen? Ya jelas, dia juga meminta kemuliaan, meminta kemudian diselamatkan dari maut dan seterusnya. Bukti bahwa dia itu bukanlah Tuhan. Lalu diterangkan lagi dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sementara Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran, jelas dia adalah anak manusia. Ketika ditanya oleh Allah, wahai Nabi Isa, adakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada dirimu dan ibumu? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi. Apakah engkau pernah mengajarkan dirimu dan ibumu kepada mereka untuk menyembah dirimu dan ibumu? Artinya bahwa memang Nabi Isa ini beribu. Oleh karena itu kemudian mustahil dia adalah Allah, mustahil dia adalah Tuhan itu sendiri. Demikian juga di dalam kitab saudara, Yesus juga punya ibu. Lalu kemudian diterangkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan kalau kita lihat di dalam pendalaman secara telah kritis dalam kitab saudara, Paulus itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis juga jauh lebih hebat dari Yesus. Berarti bukan hanya setara dia itu, bahkan dia lebih rendah dari yang lain. Kalau kita mengurai secara kritis. Nah, lalu kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa itu hanya menjadi satu pertentangan, melahirkan pertentangan di antara mereka. Anda tadi mengatakan bahwa di kitab kami tidak ada pertentangan. Seluruh nabi itu, seluruh rasul itu mereka kompak dalam mengabarkan Yesus. Anda keliru. Baca dalam kitab Anda Galatia 1 nomor 6. Mohon maaf saya harus masuk ke situ. Aku heran, kata Paulus. Begitu cepat kamu itu berpaling kepada Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan. Artinya bertentangan, kawan. Kisah para Rasul 25 nomor 19.
Ya, mereka bertentangan, mereka berselisih tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Bertentangan, kawan. Al-Quran tidak pernah keliru. Silakan Aninda Alif. Oke, terima kasih Gurunda. Saya share screen aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka coba masih. Jadi di sini Al-Maidah 1:17 dikatakan, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Selain engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu." Jadi Nabi Isa alaihissalam berkata apa yang diperintahkan. Dia tidak pernah mengatakan apa yang bukan haknya. Ketika saya lihat Yohanes 12 di sini, ya di perikop Yohanes 12 dari mulai 44 sampai akhir, di sini menunjukkan dia seorang utusan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Silahkan nanti dibantah apa penjelasan atau bagaimana menjelaskan ketika Yohanes 12:44 ini. Karena di sini posisinya beliau adalah seorang nabi atau seorang rasul yang berdakwah kepada Bani Israel bagaimana dia mengajak kepada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat nanti. Selaras masih dengan surah Al-Maidah tadi, bagaimana adalah mengajak kehidupan yang kekal itu apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu ada siratul mustaqim. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Di sini dijelaskan. Aduh sorry, ini ada yang menghalangi. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Waktunya habis Ustadz Alif. Ya, poin dari umat Islam tadi, Al-Quran itu final menginfokan siapa Nabi Isa yang dibantu oleh Bible sendiri menurut Bang Zuma. Bahkan ikut membantah ketuhanan Yesus atau Nabi Isa. Natur Tuhan adalah pencipta, mustahil Nabi Isa Tuhan karena dia masih meminta kepada Tuhan. Dan itu pun juga ada di Bible bahwa Yesus pun meminta atau berdoa kepada Tuhan. Kata Ustadz Alif ya, Nabi Isa tidak pernah mengaku Tuhan dalam surah Al-Maidah dan terkorelasi dalam Yohanes pasal ke-12 bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah utusan. Silakan untuk pembelaan terhadap iman Anda Pak Paras dan Pak Antonius, 6 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya duluan ya. Saya minta share screen, saya mau share screen waktu itu dihentikan. Sebenarnya gampang aja menjawab apa yang tadi dalil yang kalian lontarkan ya. Saya bacakan lagi ya, Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai suatu milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah jawaban terhadap apa yang tadi dalil-dalil yang Anda lontarkan, bahwa Yesus itu adalah hamba, ya wajar sebagai hamba dia taat, dia berdoa, dia melakukan kehendak Bapa, gitu loh. Nggak mungkin, nggak usah hamba, seorang Tuhan pun nggak mungkin melakukan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Bapa, gitu. Jangan Anda membayangkan kalau Yesus itu Tuhan harus bertentangan, harus melakukan sesuatu yang melebihi Bapa, nggak bisa. Tetap apa yang Yesus lakukan sebagai Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Bapa, seperti itu. Dan dalam kondisi sebagai hamba, dia berdoa dan dia minta kepada Bapa. Jadi seperti sekali lagi, apa yang Anda katakan bahwa Yesus itu adalah hamba, kami sangat setuju. Di awal tadi kami udah bilang, kita sepakat bahwa Yesus adalah hamba. Cuman, Yesus bukan hanya seorang hamba. Itu yang kalian gagal paham begitu. Ya, jadi Yesus berdoa dan sebagainya udah terjawab sebagai hamba ya, itu jawabannya gitu. Dan Anda tadi mengutip Galatia 1 ayat 6, aku heran begitu cepat kamu berpaling dengan Injil lain. Itu pertentangan dengan siapa? Itu pertentangan dengan Injil-Injil lain ya. Injil itu artinya kabar baik. Yaitu artinya pertentangan dengan penyesat, bukan pertentangan dengan antara Injil sinoptik yang ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada yang bertentangan, termasuk dengan surat rasul-rasul. Khususnya tentang Yesus Kristus tidak ada yang bertentangan. Kalau Anda bertentangan berarti pemahaman Anda yang belum sampai, atau Anda membaca Alkitab dengan eisegesis kitab Anda. Nah ini, atau pemahaman di luar Alkitab. Ini yang seringkali terjadi oleh para bid'ah. Mereka membaca Alkitab dengan eisegesis dari pemahaman-pemahaman pagan yang pernah mereka anut sebelumnya, atau dengan filsafat-filsafat manusia. Jadilah ajaran bidah. Tetapi kalau kita murni mengikuti apa yang ada dalam Alkitab, yaitu ajaran kita, ajaran Alkitab seperti itu. Dan sekali lagi tidak ada yang dinobatkan sebagai Tuhan. Kamu silahkan cek di sejarah tahun berapa Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Yesus itu menyatakan dirinya dan dinyatakan sebagai Tuhan, bukan dinobatkan. Bukan orang Kristen yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan dijelaskan oleh para rasul-rasulnya dengan ayat-ayatnya sudah saya lontarkan tadi begitu. Ya, Paulus lebih hebat dari Yesus, kata siapa? Yesus itu pencipta loh. Di luar firman tidak ada, tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang telah jadi tercipta. Kapan Paulus mencipta alam semesta? Nggak ada yang bisa pernah mencipta alam semesta selain Yesus atau selain Yotifave. Jadi sekali lagi pemahaman Anda keliru tentang kitab kami. Silakan, Pras. Ya, stop dulu, saya mau ini share screen. Share screen dulu ya. Oh, nggak kelihatan nih. Oh ya, oke.
Kita lihat di Galatia ya, itu sedang membahas tentang orang yang memberitakan Injil yang lain. Yang berbeda itu dengan siapa? Dengan orang-orang, nih kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ajaran apa? Yaitu bahwa orang-orang percaya Yesus saja nggak cukup, harus disunat gitu. Nah, itu dikatakan saudara-saudara palsu di dalam Galatia. Sedangkan setelah diadakan rapat di dalam Yerusalem bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita lihat di pasal 15 bagian awal, itu konsili gereja pertama, itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Paulus gitu ya. Jadi kita lihat memang banyak aliran sesat dari awal, bahkan mereka itu adalah dari antaranya murid-muridnya mereka ini ngajar-ngajarin yang enggak nih, enggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian tadi saya sudah mengatakan dari awal, yaitu Allah sejati, manusia sejati. Jangan menggunakan kemanusiaannya untuk meniadakan keilahiannya gitu ya. Kemudian pada saat dia sebagai manusia, sebagai utusan, dia berdoa dan sebagainya kepada Allah, menunjukkan sebagai utusan dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan berarti dia bukan Allah itu sendiri gitu ya. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di bumi, ada di sorga pada saat yang bersamaan. Dia melakukan ministry keselamatan itu di dalam kemanusiaannya. Manusianya ini menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi dia juga harus adalah Allah, sehingga penebusan ini berlaku bagi semua orang. Dan dia mengalahkan maut itu melalui karena dia bukan hanya manusia saja, tapi dia juga adalah Allah gitu. Dan pengorbanannya telah diterima oleh Allah gitu ya. Jadi memang sedikit rumit doktrinnya, tapi inilah wahyu gitu. Kita akan menerima berdasarkan apa yang ada diajarkan oleh siapa? Rasul dan dari murid-murid Yesus langsung ya. Kemudian kamu mau percaya kepada Muhammad ya kita hormati. Tetapi itu kan pendapatnya dari abad ke-6. Kamu percaya bahwa itu wahyu Allah, nggak apa-apa. Itu adalah kepercayaan kamu gitu ya. Tetapi kan bisa jadi bahwa itu bukan. Tapi yang Alkitab yang wahyu ini kalian mengatakan ini yang dirubah ya. Itu kan kalian tinggal milih. Kita orang itu semua milih. Kita bukan saling menghina gitu ya. Tetapi memang kita beda gitu, karena kitabnya beda. Oke, kita berbeda karena kitabnya berbeda menurut Pak Pras ya. Di poin ini Pak Antonius mulai melakukan pembelaan dengan membawa Filipi pasal 2 ayat 6 di mana dia mengosongkan diri menjadi hamba, dan menurut Pak Antonius perjanjian baru tidak ada pertentangan karena memang Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Menurut Pak Pras, ada di antara kalangan murid memang yang mengajarkan ajaran bidat karena memang aliran sesat sudah ada di awal mula-mula murid Yesus itu ada ya. Walaupun Trinitas ini sedikit rumit, tapi ya inilah wahyu menurut Pak Pras yang harus diimani. Dan silakan pihak Muslim, harusnya saya menunggu saat panas ini, tapi nanti mungkin di sesi TikTok ya Bang Duma dengan Ustadz Alif untuk lebih mendakwahi saudara-saudara kita yang mungkin saja bukan Pak Antonius dengan Pak Pras, tapi mereka yang di luar sana menyaksikan dan menggunakan akal sehatnya untuk mendalami Islam ataupun sebaliknya. Silakan Bang Duma dan juga Ustadz Alif. Sesi kelima ini ya, sesi kelima ya. Baik. Jadi gini kawan, ketika Al-Quran menerangkan bahwa mereka berselisih paham tentang sosok yang bernama Yesus itu, tadi data saya sudah serahkan kepada Anda untuk Anda kaji. Ya, Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu salah satunya. Ketika kemudian diterangkan di dalam Galatia 1 nomor 6 bahwa ada pertentangan tentang Injil, lalu kemudian Anda mengatakan kabar gembira. Artinya kabar gembira yang mereka bawa itu bertentangan. Coba kita lihat misalnya di dalam pemberitaan daripada siapakah yang menurunkan Yesus ini dari keturunan Daud. Ya, apakah Salomo atau Nathan? Sementara Salomo dan Nathan ini adalah adik kakak. Nah, di Matius diterangkan Yesus berasal dari Salomo. Di Lukas dikatakan Yesus berasal dari Nathan. Mana yang benar? Nah, mungkin dua-duanya. Apakah bertentangan? Pertentangan. Matius 1 nomor 6 dengan Lukas 3 nomor 31 itu bertentangan. Belum lagi kalau kita di dalam Matius 9 nomor 18 diterangkan bahwa ketika Yesus bertemu dengan Yairus, apakah anak perempuan Yairus ini sudah mati? Matius 9 18 mengatakan sudah mati. Markus 5 nomor 23 mengatakan belum mati, masih sakit. Jadi pertentangan seperti inilah yang kemudian Al-Quran torehkan. Dari mana baginda Rasul Muhammad SAW tahu? Apakah dia belajar Bible? Tidak. Nah, karena itulah kemudian saya katakan sekali lagi kepada saudara ya bahwa Nabi Isa alaihissalam level tertinggi yang ada di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya memang demikian, adalah utusan Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan Yesus itu memiliki dua natur, Anda harus tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu cuma satu natur, yaitu pencipta. Apakah pada pencipta ada diri juga adalah ciptaan, dirinya juga adalah ciptaan? Tentu tidak. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah ciptaan dan juga adalah pencipta, maka ya itulah bukti bahwa Yesus itu bukan manusia, bukan Tuhan, tapi makhluk ciptaan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu ada dua natur. Yang pertama natur Tuhan, yang kedua natur manusia. Natur manusianya ini tentu ciptaan. Nah, bagaimana dengan Tuhan ilahi? Apakah dia juga punya natur manusia? Tentu tidak. Karena dia katakan dalam Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti Yesus yang adalah manusia, yang memiliki natur manusia, itu bukan Tuhan, tapi hari ini Anda tuhankan. Inilah yang
kemudian diluruskan oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu ya sesungguhnya hanya manusia biasa, sama seperti ibunya, sama seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan cara ajaib. Oleh karena itulah kemudian belum ada data yang bisa membantah apa yang ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Malah kalau kita melihat dalam kitab saudara, malah lebih menguatkan Al-Quran. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Kisah para Rasul 3 nomor 20. Yesus itu diutus oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyatakan mujizat dan juga tanda-tanda serta kekuatan-kekuatan dari Tuhan melalui perantaraan Yesus. Nah, apakah Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri? Di mana datanya? Kalau Anda mengatakan Yesus itu pencipta loh, ya itu asumsi, itu namanya asumsi iman. Kalau faktanya Yesus manusia, semua manusia itu pasti ciptaan, dan itu faktanya Yesus dicipta. Kalau Yesus bukan ciptaan, maka dia bukan manusia. Tapi faktanya dia manusia, artinya dia adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan, oh itu karena dia naturnya manusia. Oke, sekarang yang kalian sebut Bapa, apakah memiliki natur manusia? Gak ada kan? Berarti Yesus itu memang bukan Tuhan. Dan satu hal, apa yang diterangkan dalam Al-Quran, ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka jelas, Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar daripada Tuhan yang mengutus para nabi. Demikian. Oke, terima kasih Gurunda. Saya lanjut ya. Baik, mengenai masalah di Al-Quran atau di Islam memang sudah clear posisinya, tadi sudah berapa kali ditegaskan. Saya melihat juga contoh tadi menyinggung tentang bagaimana Yohanes 1 selalu Yohanes 1. Lihat, saya baca di sini, mohon dijelaskan ya. Jika apa yang aku katakan, aku menyampaikan, mana ini? Sorry, kok berjalan? Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini merujuk kepada siapa Yesus, siapa Bapa. Posisi yang berbeda. Waduh, ini ada yang iseng ini. Siapa ini? Nyoret. Ya, siapa? Iya, hati-hati ada lagi yang masuk kayak kemarin. Ya, hati-hati. Admin, kau hati-hati lah. Sorry. Tolong perhatiin ya. Jadi nggak fokus. Nama-nama yang tidak terlalu dikenal di kick aja. Saya tutup aja, takut ada hal yang tidak diinginkan ya. Nah, artinya di situ Yesus mengatakan dia penerima firman, bahkan yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dia menerima ada yang difirmankan, dan di situ Yohanes 12 itu menunjukkan bahwa tentang bagaimana kehidupan yang kekal. Ini masih selaras dengan Al-Quran juga, surah Al-Maidah. Baik, kenapa kita selalu menyinggung, menekankan tentang meluruskan Nabi Isa? Karena Al-Quran itu berapa kali ayatnya mengingatkan. Seperti di surah An-Nisa, di surah Al-Imran, iya benar, surah Al-Imran ada, di surah An-Nisa ada. Seandainya tidak ada perintah untuk meluruskan informasi tentang Nabi Isa, maka kami tidak akan mendakwahkan informasi kebenaran ini. Misal di surah Al-Imran ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wahai para ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagai kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami sesungguhnya kami adalah orang yang muslim. Nah, jadi di sini banyak sekali yang mengingatkan, meluruskan, dan ketika kita saling mengoreksi, kami mengoreksi apa yang kitab Anda tertulis, di situ masih selaras dengan beberapa ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan ucapan Yesus itu sendiri. Oke, waktunya habis Ustadz Ali. Lanjut. Masya Allah ya. Ini terakhir ya sesi untuk saling menanggapi dari pihak Muslim dan nanti pihak Kristen. Dan saya akan tetap rangkumkan lagi poin dari Bang Zuma dan Ustadz Alif, bahwa kata Bang Zuma, kabar gembira, clear posisi Nabi Isa tentang siapa Nabi Isa di Al-Quran sangat jelas, sudah dibawakan dalil-dalilnya bahwa dia menyampaikan apa yang difirmankan Bapa. Bahkan Ustadz Alif melompat pagar menunjukkan bahwa juga di kitabnya orang Kristen juga begitu adanya. Nah, kemudian juga kata Bang Zuma tadi, kabar gembira dari murid Yesus juga ada perbedaan, contohnya seperti silsilah Yesus dan juga pertemuan Yesus dengan seseorang yang entah mati atau tidak, itu adalah pertentangan ya, menyanggah argumentasi Pak Antonius bahwa tidak ada pertentangan dalam PB. Nah, semoga ini yang terakhir ini antara Pak Antonius dengan Pak Pras, semoga lebih ditekankan lagi ya poinnya dan dalil-dalilnya, dan sehingga kita masuk di ranah TikTok sebentar lagi setelah ini. Silakan Pak Pras dan Pak Antonius, 6 menit dari sekarang. Oke, tadi Bang Suma mengatakan bahwa ayat-ayat kitab suci kami adalah asumsi. Ya, nah kalau pada saat Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda sudah kalah gitu loh. Ya, karena memang keimanan kami adalah berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci kami. Nah, sekarang tolong waktu dihentikan, saya mau share screen. Waktu tolong dihentikan. Saya bacakan aja deh ya, biar jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi. Segala sesuatu yang dijadikan. Di dalam dia ada hidup, di hidup itu datang manusia, bla bla bla. Saya langsung lompat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Begitu ya, ini bukan asumsi. Ini firman, bukan asumsi saya. Gitu ya. Kemudian tadi saya juga sudah menunjukkan yang di Filipi 2 ayat 6-8. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengaku setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memasukkan diri. Ini bukan asumsi saya, ini ayat kitab suci. Begitu.
Ya, jadi jelas kalau Anda bilang ada kesamaan kita di dalam Quran dan Alkitab, iya saya akuin kesamaannya bahwa Yesus adalah hamba. Cuman ada perbedaan. Perbedaan bahwa di dalam kitab kami Yesus juga adalah Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Begitu ya, dan itu bukan asumsi. Nah, kalau Anda bilang pencipta itu harus satu nature, ya saya setuju. Pada saat Allah firman itu menciptakan, itu adalah nature-nya ilahi, bukan nature manusia. Dan Yesus itu belum menjadi manusia saat itu. Ya, jadi benar, kami tidak pernah mengatakan bahwa manusia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ini tolong diluruskan pemahaman Anda yang keliru itu. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang ilahi adalah apakah ada nature manusia? Anda bilang tentu saja tidak. Oh tidak, Yesus yang ada ilahi ada nature manusianya, tetapi itu dua hal yang tidak tercampur. Manusia, ilahi. Begitu. Ya, kemudian ya, tapi itu sekali lagi itu hak iman Anda gitu ya. Anda mengimani kitab Quran, saya mengimani kitab Bible kami begitu. Ya, cuman memang pertanyaan kami menurut kami merasa belum terjawab. Kenapa ada perbedaan di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi dalam kitab kami ada Tuhan, dan Anda sudah mencoba menjelaskan perbedaan itu sebagai pertentangan, tetapi itu sudah saya bantah. Gitu ya, tidak ada pertentangan dengan ajaran sesat ya silakan aja. Kalau Anda kutip-kutip Galatia 1 memang sudah jelas pas itu pertentangan dengan ajaran sesat. Tidak masalah, yang penting di dalam perjanjian baru tidak ada pertentangan tentang Yesus. Lah Anda membawa-bawa tentang pertentangan apa tadi? Kisah Rasul apa sih tadi? Aduh saya lupa. Yohanes Silsilah. 12. Ya, silsilah Yesus ya. Yesus. Coba saya minta waktunya dihentikan dulu. Waktu dihentikan dulu ya. Itu sebenarnya bukan substansi ya, tapi itu salah satu contoh. Ya, saya nggak akan bahas habis. Saya cuma kasih contoh aja. Ini silsilah Yesus. Yang di dalam Matius, dia mengambil jalur paternal line. Yang di dalam Lukas, dia mengambil jalur maternal line. Di dalam paternal line, bahwa dari David lahir Salomo. Salomo itu nanti sampai kepada Yusuf. Nathan itu nanti sampai kepada Maria. Jadi artinya mau diambil dari Yusuf, maupun diambil dari Maria, ujungnya sama, Daud. Ya, kalau misalnya orang bertentangan, nggak bisa, Yesus tuh kan lahirnya dari Maria gitu. Ya udah silakan, tetap aja ujungnya Daud. Oh enggak, garis keturunan tuh harus dari bapak. Iya silakan, tetap aja Daud gitu loh. Ya, sementara itu silakan Pras. Jadi tidak ada pertentangan di sini ya, silakan. Ya, aku share screen juga. Matiin dulu. Aku share screen. Bentar ya. Share. Oke. Sebentar, saya udah dimatiin kan waktunya ya, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, jadi kita lihat nih ya. Oke, silakan nyalakan ya. Yesus itu Maha hadir. Dia mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian di dalam kebangkitan dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada siapa? Kepada orang yang memberitakan Injil. Jadi Yesus itu bisa hadir dimanapun, kapanpun, di semua tempat pada saat yang bersamaan. Kenapa begitu? Karena dia adalah Allah gitu ya. Nah, kondisi Allah Maha Hadir inilah yang mungkin membuat kamu bingung. Dia adalah manusia, dia adalah Allah. Dia ada di sorga, dia ada di bumi. Kok bisa gitu ya? Itu Allah gitu ya. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Yesus waktu di bumi aja mengatakan hal yang sama. Kemudian kita lihat. Ini saya belum bahas nih tentang sifat Maha Tahu Yesus, Maha Kuasa, Maha Ada, tak berubah, mengampuni dosa, penghakiman, penciptaan, kebangkitan. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Segala yang Bapa punya, aku punya. Waduh, ini kalau dia bukan adalah Allah, kurang ajar sekali ya. Tetapi karena dia adalah Allah itu sendiri, gitu ya. Jadi nggak ada masalah dia mengatakan demikian. Banyak sekali kalau mau diuraikan, ya. Di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam siapa? Di dalam Bapa, ya. Segala sesuatu ada di dalam dia. Tapi Yesus juga dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam dia, ada di dalam siapa? Dalam Yesus. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita lihat ciri-ciri ini ada di dalam Alkitab. Mengenai kalian nggak percaya, yaitu adalah karena kalian percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad gitu ya. Nah, kalau saya percaya kepada yang diturunkan Muhammad ya berarti saya jadi Islam. Tetapi kan saya nggak percaya. Jadi memang ada pertentangan. Kita harus pilih satu di antara dua. Manapun yang dipilih, kita harus bertanggung jawab pada saat kita datang ke hadapan Tuhan. Gitu ya. Oke, dengan berakhirnya waktu dan tanggapan dari Pak Pras, berakhir juga sesi saling menanggapi ini ya. Sudah 5 putaran ya, tapi tetap saya akan telah kalah karena mengatakan info dalam Bible adalah asumsi, karena dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dan 14 itu adalah firman Tuhan, di mana Yesus pada mulanya firman, dan Pak Antonius merasa pertanyaannya tidak dijawab kenapa ada perbedaan antara Bible dengan Al-Qur'an. Kemudian Yesus Maha Hadir menurut Pak Pras, Maha Tahu, tak berubah, Bapak apa yang Bapak punya maka Yesus juga punya, itu menurut Pak Pras. Baik, kali ini kita akan sesi TikTok tetap 6 menit atau bagaimana Pak Pras? Kalau 6 menit berarti bukan TikTok atau bagaimana ini? Pak Pras tadi soalnya saya masih bingung. Enggak, ini sebenarnya udah selesai, tinggal kesimpulan ini. Oh gitu. Bang Zuma dengan Dr. Alis gimana?
Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Kesimpulan aja Sudah deh. ada sesi TikToknya berarti. Oke Iya. deh, kalau begitu ini mulai sesi closing statement ya. Closing Berarti statementnya gini, mau boleh nyebrang atau enggak? Bagaimana Bang Zuma? Terserah, bisa. Terserah ya, silakan. Tapi tadi kan sudah dari kalau pihak nyebrang muslim kan duluan saya ya. bagian jawab. Enggak, kalau Ya, nyebrang silakan saya silakan bagian closing jawab. statement saja. Antonius dari Iya, tadi nggak nyebrang-nyebrang ditungguin. Iya. Antonius Pras. Oke. Iya, yang maksud saya ini tadi kan sesi awal kan Kalau menurut saya jangan kesimpulan. kesimpulan jangan nyebrang lah. Jangan nyebrang lah. Ya, silakan. Silakan Pak Antonius dengan Pak Pras duluan ya, karena tadi Bang Zuma dengan Ustaz Alif duluan. Closing Iya, statement. oke. Kamu dulu aja, Pras. Oke. Jadi gini. Dari Yesus kepada rasulnya dan apa yang dituliskan kemudian kepada semua murid-muridnya, tulisan-tulisan buku yang menulis tentang Yesus Kristus dan mereka kutip dari para rasul itu menyatakan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Cuman ada pandangan-pandangan yang sedikit berbeda mengenai bagaimana Allah dan manusia di dalam satu diri Kristus gitu ya. Kemudian pandangan-pandangan yang berbeda tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus, bagaimana dia adalah satu Allah gitu ya. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh adalah Allah, tapi satu Allah gitu ya. Tetapi mengenai Yesus adalah Allah ataupun ilahi dan Yesus adalah manusia itu sesuatu hal yang tidak ditiadakan gitu. Cuman kemanusiaannya bukan benar-benar manusia, lalu keilahiannya, kemanusiaannya diserap oleh keilahiannya gitu. Itu cuma karena pandangan-pandangan yang aneh-aneh dan gereja mengatakan bahwa itu adalah pandangan sesat. Bukan kenapa? Karena aliran sesat itu pasti ada kontranya dengan ayat Alkitab. Oh ya, tadi dikatakan tentang kontradiksi. Nanti kita masuk ke dalam kontradiksi, kamu tunjukin, kita bikin judul baru mengenai apa kontradiksi di dalam Alkitab. Tapi kalau kontradiksi itu kelihatan kontradiksi. Kita mau menjelaskan harus dikasih tahu dulu ayatnya yang mana, karena kita nggak ngapalin. Dan itu perlu pembuktian, dan kita perlu urutin gitu ya, untuk menunjukkan bahwa itu kontradiksi atau tidak. Nah, yang selebihnya dari itu, Antonius deh. Oke, jadi kesimpulannya adalah menurut Alkitab, Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan itu jelas sekali ya. Walaupun tidak ada statement seperti yang diminta oleh beberapa rekan kita. Pernyataan Yesus bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada statement itu. Tapi tidak berarti pernyataan Yesus keilahian Yesus itu ambigu di dalam Alkitab. Tuntutan bahwa Yesus harus berkata akulah Allah, itu adalah tuntutan yang logical fallacy. Begitu. Nah, jadi ayat-ayat yang tadi saya sudah tunjukkan, Yohanes 1, Filipi 2, itu baru sebagian, masih banyak lagi dalil-dalil yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Begitu. Kalau memang kepercayaan lain mengatakan Yesus bukan Allah, silahkan, karena kan memang bukan kitab suci mereka gitu loh. Ya, mereka punya kitab suci sendiri. Yeah. Tetapi kalau pada saat mereka mengatakan, oh menurut Alkitab Yesus bukan Allah, itu yang saya tampik, itu yang sangat keliru, itu adalah distorsi, pembodohan gitu loh ya. Karena jelas, Anda mau jelasin seperti apa ayat-ayat seperti itu, kecuali Anda mengatakan itu ayat-ayat ciptaan, itu ayat-ayat buatan dan sebagainya. Tapi kan pada saat Anda mengatakan itu, Anda sudah kalah gitu loh. Ya, Anda hanya lari pada saat Anda bilang itu ayat itu nggak ada, harusnya begini, itu adalah platonik, ayat dari Plato dan sebagainya. Wah, Paulus bukan rasul dan sebagainya, itu berarti udah kalah gitu loh. Begitu. Itulah satu-satunya cara Anda untuk menyangkal. Begitu. Kalau memang Anda menerima semua kitab itu, maka itu jelas sekali Yesus adalah Allah. Ya gini, kalau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dari Al-Quran, ya itu orang bego gitu ya. Saya merasa bahwa setiap kali teman-teman kayak berusaha mengatakan, oh iya ini ada di Al-Quran seperti ini. Enggak lah, udah jelas bukan lah, mengada-ngada. Kalau menurut saya sih begitu ya. Nah, tapi kalau mengatakan bahwa di dalam Alkitab, dari Alkitab ya, ini bukan soal masalah kalian percaya kitabnya atau enggak, diroba-roba asli, enggak. Saya nggak membicarakan itu, karena itu kan masuk ke dalam kritik teks. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Apa yang di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia, dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati, memiliki natur manusia, memiliki natur ilahi, itu nggak bisa ditolak gitu loh. Oke, dengan mengatakan bahwa dia kok bisa begini, kenapa dia berdoa, kenapa dia begini, iya, dia sebagai utusan, dia pada utusan itu dia adalah manusia, kita 100% amin, makanya kita nggak perlu jawab ayat itu adalah ayat dia di dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam natur kemanusiaannya, hidup di dalam natur manusianya, maka Allah itu adalah Allahnya, Bapa itu adalah Bapanya gitu. Nah, dia tunduk kepada, dia melakukan segala kehendak Allah, untuk apa? Untuk penyelamatan. Al-Quran beda dengan Alkitab, memang kontradiksi. Bahkan Isa yang akan datang dan Yesus yang akan datang itu kontradiksi gitu ya, bukan yang sama gitu. Masanya itu adalah yang Yesus terakhir, Yesus Kristus dalam Alkitab terakhir, kalau yang Isa itu di tengah-tengah sebelum akhir gitu ya, dekat akhir 3,5 tahun sebelum akhir di dalam pengertian kitab suci. Jadi memang dua agama yang kontradiksi gitu ya. Kalau hanya salah satu benar gitu. Kalian percaya Al-Quran, oke. Yang percaya Alkitab ya oke. Kita semua akan mempertanggungjawabkannya pada hari Tuhan datang. Makanya kita harus cari dan tanya, Tuhan siapakah engkau? Gitu ya. Oke, ya saya tambahin lagi ya. Jadi kesimpulannya selain Alkitab jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, Alkitab juga jelas bahwa Yesus juga adalah seorang hamba. Yesus menjadi manusia, seorang hamba. Jadi disinilah kita punya kesamaan bahwa Yesus adalah hamba. Jadi kalau Anda mengklaim bahwa Yesus adalah hamba, ya benar, kami sepakat. Hanya bedanya, kalau kalian mengatakan Yesus hanya, ada kata hanyanya. Tetapi di dalam Alkitab, Yesus bukan hanya seorang hamba, tetapi juga Tuhan. Mungkin Anda bilang tidak masuk akal, nggak apa-apa. Begitu. Itu kan dari pernyataan Tuhan. Ya, itu dia closing statement dari Pak Pras dan Pak Antonius bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan, adalah Tuhan dan juga seorang hamba ya. Silakan Bang Zuma dengan Ustaz Ali untuk closing statement. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik, makasih. Jadi di dalam Al-Quran memang Nabi Isa itu adalah seorang hamba. Nah, pada diri Allah itu tidak ada unsur hamba pada dirinya.
Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada yang setara dengan dia, maka itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena yang namanya Tuhan itu tidak ada duanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah itu. Nabi Isa alaihissalam itu setara dengan manusia. Nabi Isa alaihissalam itu dimatikan, sementara Allah ya tidak dimatikan. Allah tidak dihidupkan, berarti tidak setara dengan Allah. Nah, kalau tadi sahabat-sahabat mengatakan ada data bahwa Tuhan yang mereka sembah yaitu Yesus, kemudian diterangkan bahwa apa yang ada pada Allah juga ada pada diriku. Ya, kembali kepada Al-Qur'an, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya katakan bahwa itu tidak bisa dipahami secara literasi. Kenapa? Karena faktanya kalau dikatakan apa yang ada pada Allah yang mengatakan tidak ada setara dengan diriku, ada pada dirinya, berarti yang ada pada dirinya kematian, apakah kemudian Allah itu juga pernah mati? Sama-sama dikatakan apa yang ada pada diri Tuhan itu ada juga pada diriku. Lalu kemudian kalau dikatakan apa yang ada pada diri Allah itu ada pada diriku, yang ada pada diri Allah adalah Allah itu pada dirinya tidak ada kematian, tidak ada kehidupan, tidak ada diciptakan. Sementara yang mengatakan itu adalah ciptaan. Berarti ini adalah sesuatu yang keliru kalau dianggap dia Tuhan, karena menyetarakan dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu tidak ada padanya kematian. Tidak ada itu pencipta langit dan bumi pernah mati, pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan oleh manusia, pencipta langit dan bumi diperanakan, itu nggak ada. Jadi kalau ada manusia, berjuta manusia pun di dalam dunia ini mengatakan itu bullshit, karena pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Mau sehebat apapun mulutnya manusia ciptaan mengatakan aku adalah Tuhan, aku setara dengan Tuhan, akulah dia dan seterusnya. Faktanya yang dikatakan dia itu sang Tuhan tidak dilahirkan. Dia itu yang Tuhan tidak diperanakan. Dia itu yang Tuhan tidak setara dengan apapun. Sementara yang mengatakan itu adalah makhluk ciptaan. Karena itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia Bani Israel untuk menyembah kepada dirimu? Pernah tidak kamu ajarkan begitu? Dia katakan, maha suci engkau ya Allah, itu bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak memiliki hak untuk mengatakan hal yang bukan hakku. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Jadi yang bukan hakku tidak mungkin aku katakan. Tidak mungkin aku ajarkan. Jadi ketika ada ajaran yang di luar daripada aku, itu bukan dari aku, tapi dari mereka sendiri. Aku ajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya ajarkan kepada mereka menyembah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya tidak pernah mengatakan kepada mereka akulah Tuhan, akulah ini dan itu. Kira demikian. Silakan Dinda. Oke, terima kasih Gurunda. Sambil share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penekanan lagi di sini ya. Ketika saya membaca surah An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah. Wih, berhenti. Dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Baik di sini subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawat wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Makanya ketika ajaran kenabian terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, sehingga dalam ketuhanan pun dipertegas di sini. Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha suci apa? Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dari yang mereka persifatkan, dari yang mereka konsepkan, dari yang mereka kait-kaitkan. Karena pertama, mengenai ketuhanan itu harus jelas posisinya. Jangan dicampur dengan ciptaannya, yang tercampur di situ tidak ada kesucian, baik dohiriyah maupun batiniah. Makanya tegas subhanahu, maha suci Allah dari sifat-sifat manusia, dari kelemahan, dari keterbatasan. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Tadi sudah disinggung ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Ketika ada ciptaan, maka jangan pernah disamakan dengan pencipta. Maha suci Allah di sini ayakuna lahu walad, dari yang Allah memiliki anak. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Saya tekan lagi, wala taqulu salasah. Janganlah kalian mengatakan Allah itu adalah tiga atau ada tiga Tuhan di dalam Allah, karena itu adalah bagian dari kemusyrikan. Banyak sekali nasihat indah di Al-Qur'an. Terima kasih. Janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Woi, berhenti. Ustaz Alif, itu dia poinnya ya. Baik, menarik sekali diskusi malam ini ya. Saya banyak mendapatkan poin. Saya sekarang mulai belajar untuk mencatat setiap apa yang didiskusikan untuk ilmu saya pribadi dan mudah-mudahan juga ilmu buat para netizen yang menonton di luar sana ya, agar kita semakin terbentengi akidah kita untuk tidak mensekutukan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat teman-teman Kristen yang ingin sekiranya berdiskusi dengan saudara-saudara muslim yang ada di sini, di antaranya ada Bang Luma, Ustadz Alif, silahkan ajukan diri Anda. Ada Zoom MDM, Zoom MMCI, dan Zoom Muslim lainnya. Mari kami ajak kalian untuk berdiskusi secara santun seperti yang telah diterapkan oleh Pak Antonius dengan Pak Prats dan teman-teman Kristen lainnya. Karena tidak ada pengharaman dalam ranah diskusi baik di undang-undang ataupun dalam agama ya. Diskusi ini adalah sebuah jalan metode dalam Islam berdakwah dan dalam kekristenan bisa jadi mengabarkan Injil ya. Nah, itu mungkin dari saya, terlepas dari apapun yang terjadi hari ini, jikalau ada kesalahan dalam penyampaian,
kami minta pemakluman kepada Anda semua bahwa kami adalah manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan. Tetapi kembali lagi, ranah ini, diskusi ini kita adakan untuk seharusnya semakin menjalin silaturahim antara pihak Muslim dan Kristen, bahwa kita sepakat untuk berbeda dan kita tidak perlu harus saling gontok-gontokan. Tapi mari kita secara argumentasi, kita bisa jadi berperang dalam argumentasi, tetapi harus menggunakan literatur yang ada dan disepakati bersama bahwa literatur itu memang ada gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Ada yang disampaikan mungkin dari pihak penyelenggara MDM mungkin sebelum kita close, atau dari partisipan atau bagaimana? Silakan Bang pengamat debat atau Bang Satria, ada yang disampaikan? Pihak penyelenggara. Oke, Pak Amirli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi tanya jawab. Salam sejahtera bagi kita. Tidak ada kayaknya ya? Enggak ada Kalau ya? memang ada sesi, ya. Iya ya. Enggak, justru mau ada ngobrol-ngobrol sebentar saya sama Pak Antonius sama Oke. Ya Pak Antonius. Oke. Silakan Kita Pak masuk ke Amirli breakout room menyampaikan. nanti. Pak Antonius, Tunggu, oke, 15 saya WA ya. Iya, oke. Thank you Berarti ya. sini ya. Thank you Yang sini ya. ya. Luar biasa Yes. ini. Makasih semua. Rifa juga luar biasa sekali. Oke, thank you Rifa. Ya, thank you Pak. Ya, Pak Makasih, Amir. Pak. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan. Dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan. Pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, untuk supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.